Pagi guys, hari ini kita mau touring kecil-kecilan ke Sawarna, tepatnya Legon Pari, sama Bang Jal, sama Bang Opik. Oke, ikutin terus guys. Nah, sekarang kita mau ketemuan dulu nih sama Bang Jal, sama Bang Opik. Jadi total ada 3 motor kita semua. Oke, gas terus. Akhirnya kita udah bareng juga nih sama Bang Jal, sama Bang Opik. Bang Jal satu motor sendirian nih. Bang Opik bawa anaknya nih cewek, si Alipia. Nah, gue juga berdua nih sama adik gue, Fahri, buat ganti-gantian bawa motornya. Soalnya kan lumayan juga ini, ada 6 jam 7 jam baru sampai. Oke, ikutin terus ya guys. Oh iya, BTW gue tadi jalan dari rumah jam 5 sampai di Tanjung Barat. Nungguin dulu, berangkat lagi jam setengah 6. Nah, ini baru jam setengah 6 nih, gue udah berangkat bertiga. Kira-kira sampai jam berapa nih sampai Sawarna? Sampai di Jalan Raya Sukaraja Sukabumi di jam 7.15. Bentar lagi kita mau sarapan dulu nih guys. Di depan ada tukang bubur, kayak enak juga tuh guys nih. Sampai juga nih di tukang bubur Cianjur, tepatnya di sebelah kiri jalan raya dari arah Jakarta. Oke, kita coba dulu guys buburnya guys. Oke, makan dulu. Nah, akhirnya kita udah kelar sarapan, kita lanjut lagi touring, gas tipis-tipis. Kemungkinan kita bakal istirahat lagi di Cikidang, di tanjakan Cikidang guys, yang di belokannya itu tuh. Sambil buat foto-foto lumayan bagus. Oke, gas terus. Sekarang kita masuk juga nih di jalur Cikidang. Saran nih buat temen-temen yang belum isi bensin atau bensinnya mau habis, mending isi dulu sebelum masuk jalur Cikidang ini. Karena kedepannya nih jarang banget nih pom bensin. Jadi lebih baik isi bensin dulu. Nah, ini salah satu tanjakan atau turunan yang lumayan curam nih guys di Cikidang.
Tadi juga sebelum tanjakan ini kita sempat istirahat, cuma lupa gua record. Nah ini tuh, ini lumayan curam juga. Jadi kalau mau touring kayak gini, perhatiin juga kesehatan kendaraan ya guys ya. Soalnya sering banget nih ada remblong atau yang nanjak itu suka mogok karena nggak kuat. Nah di sini gue touring pas banget lagi long weekend, jadi lumayan rame juga nih jalur Cikidang. Enaknya sih jadi nggak begitu bahaya lah ya, nggak takut ada begal atau macam-macamnya itulah. Apalagi jalan ini pagi lah dari tempat tuh, jadi nyampe sini udah jam 10-an, jadi lumayan aman guys. Tapi kalau buat yang jalannya malam, saran sih lebih baik touringnya rame-rame lah lewat sini, soalnya lumayan gelap, takutnya juga rawan begal juga. Nah enaknya lewat jalur Cikidang ini, pemandangannya bagus, jalanannya enak, nanjak, turun, belok-belok, nggak ngebosenin guys. Jadi itu kita nggak terasa, tahu-tahu udah sampai Pelabuhan Ratu. Nah di Cikidang juga sekarang udah lumayan rame ya penduduknya, udah banyak yang netap di jalur-jalur ini. Nah ini Alivia sama Bang Opik. Nah tadi juga sempat ngelihat ada pom-pom mini, orang-orang warga sini udah ada yang buka pom mini. Jadi ya lumayan aman juga sih kalau buat bensin yang tahu-tahu habis apa gimana kan. Ada juga bengkel tadi di pinggir jalan, nggak kayak dulu sih yang sepi. Paling lewat sini tuh ya kembali ke diri kita ya, kitanya harus sehat, kendaraan harus sehat, dicek dulu sebelum jalan ya. Kalau udah sehat juga penting juga untuk istirahat, jangan dipaksain, karena banyak banget tanjakan turunan yang bikin kampas rem kita tuh jadi panas, pengereman jadi bagel. Itu yang sering banget tuh kejadian remblong karena disc brake-nya itu udah panas. Nah di depan ini Bang Jal nih, Bang Jal ngetes beat pinknya ya kan. Sekalian mau ngecek juga dia nih kira-kira kesawarna berapa kali ngisi buat pakai beat ini nih. Alhamdulillahnya tadi pas nanjakan aman-aman aja pakai beat. Lautan di depan nih. Kalau udah kelihatan laut, bawaannya seneng gitu. Dari atas gunung ngeliat laut, jarang-jarang di Jakarta nih begini. Anginnya juga lumayan kencang juga ya guys ya. Padahal kita riding tuh nggak kencang-kencang banget juga, di bawah 60 km per jam lah. Memang anginnya ini lumayan kencang di sini, mungkin angin dari laut ya. Nah, sampai juga nih kita nih di Pelabuhan Ratu. Pemandangannya udah lumayan enak nih. Kanan sawah, kirinya lautan. Kalau udah sampai sini udah nggak berasa nih kesawarna nih, udah tinggal dikit lagi. Ya Bang Jal loh.
seperti yang tadi gue bilang ya, karena long weekend jadi lumayan rame juga nih jalanan nih. Rata-rata plat B, plat F arahnya pada ke Sawarna nih kayaknya nih. Lumayan padat, rame lancar. Nah, bulan Februari lalu juga gue sempet kesini nih ke Sawarna, tapi nggak ke Legon Pari, cuma ke Ciantir, Pantai Ciantir atau Tanjung Layar. Itu sama tuh, 3 motor juga. Cuma ini hari ini rencananya gue mau ke Legon Pari, Karangtaraje itu. Hari keduanya ke Goa Langir. Jadi kita nginep dulu nih di Legon Pari hari ini nih. Ya mudah-mudahan sih nggak terlalu rame lah ya. Bisa nikmatin view-nya. Bisa dapat juga tuh air terjun yang di Karangtaraje. Oke, lanjut. Nah, pas kemarin ke Pantai Ciantir Tanjung Layar itu tiket masuknya satu orang 10.000. Motor itu gratis sih guys. Ini juga infonya sih Legon Pari sama guys, 10.000. Motornya juga gratis. Cuma kemarin karena belum pernah ke Sawarna, pas pintu masuk gue diantar sama calo guys. Jadi penginapan lumayan mahal tuh kalau lewat calo. Pas gue udah nginep di situ baru dikasih tahu sama orang situ. Ternyata tuh penginapan harganya nggak segitu, nggak sampai 3,5 lah. Kalau cuma yang modelan gubuk kayak gitu. Tapi kalau yang homestay, kalau hari libur gini ya sekitar 3,5 sampai 4,5. Ya intinya sih kalau kesini usahain jangan lewat calo lah. Bilang aja kita tuh cuma sehari, atau kita langsung masuk aja main-main sehari. Nah di situ baru kita tanya langsung aja sama yang punya penginapan guys, biar nggak dimahalin. Nah di depan ini kita mau istirahat nih guys, karena udah jam 11.18. Sekalian aja kita mau makan siang dulu guys di sini guys. Rehat sejenak sambil foto-foto. Oke, lanjut guys. Tadi gue bilang nih guys, karena long weekend rame nih yang arah Sawarna. Kebetulan kita bareng nih sama komunitas NMAX dari Bogor. Lumayan banyak nih guys nih rombongannya. Enaknya kalau long weekend gini di perjalanannya guys enak, rame, banyak barengan. Nah tadi di depan kita udah masuk gang Legon Pari guys. Cuma beda satu gang aja, di depannya lagi itu gang Pantai Ciantir. Nah kalau mau masuk ke area Sawarna ini nih Legon Pari harus lewatin jembatan gantung kayak gini guys. Sama kayak Pantai Ciantir, harus lewatin jembatan gantung kayak gini guys. Nah jembatannya juga lumayan goyang-goyang nih guys yang Legon Pari guys. Nah di depan itu tuh baru tuh ada tiket masuk, penjaga tiket masuk. Kita beli tiket masuk di sini nih guys. Akhirnya kita udah masuk juga nih. Dari tiket masuk tadi itu biayanya 10.000 per orang guys. Habis itu kita masih masuk lagi ke dalam sekitar 1 km guys, lewatin jalan setapak ini nih guys nih. Kalau buat 2 motor secara berlawanan itu lumayan sempit guys. Nah kalau yang kesini pakai mobil
bisa gunain jasa ojek guys. Di depan tadi tuh ada tukang ojek, bisa naik ojek atau bisa juga yang suka jalan kaki guys di sini guys. Tapi lumayan guys jaraknya guys, 1 km, lumayan jauh juga. Nah kalau yang datangnya malam juga ini dilihat-lihat nggak ada lampu guys, jadi lumayan gelap. Saranin sih kalau mau kesini malam-malam ya paling nggak rame-rame guys, biar nggak serem-serem banget. Di depan itu udah kelihatan nih guys, pantai Legon Parinya. Kita langsung menuju ke Karangteraje-nya aja, baru kita nyari penginapan guys, biar nggak jauh penginapan kita dari Karangteraje itu. Dari pertigaan ini kita belok kiri nih guys, kalau mau ke Karangteraje. Nah ini salah nih, kita ke kanan dulu nih, harusnya kita ke kiri. Sampai juga nih kita di Karangteraje. Suasananya ini siang ini surut guys, jadi karang-karangnya ini kita bisa jalan di atas karang ini nih. Tapi nanti sore itu pasti air pasang bakal ngerendam nih karang-karang ini nih. Kita telusurin dulu karangnya ini guys. Kita juga di sini belum nyari penginapan nih guys nih, karena udah nggak sabar mau lihat Karangteraje. Jadi kita telusurin dulu sambil lihat ombak ini nih guys. Ya paling kita nanti nyewa penginapan yang di tadi kita parkir itu guys. Di depannya itu ada penginapan kosong. Sambil kita tanya-tanya harganya berapa di situ. Ya bagus ya guys ya. Nanti sore pasti ini tempat udah kerendam nih karena pasang air laut guys. Nah ini foto penginapan yang kita sewa nih guys, persis di pojokan. Nah penginapan itu kita dapat di harga 200.000 guys. Itu pun harus tawar-menawar dulu karena kan long weekend. Jadi kita nego-nego sama ibunya dari harga 300.000 akhirnya dapat di 200.000. Lokasinya itu di pojokan guys, disebutnya warung pojok, persis di pojokan kalau kita mau ke Karangteraje. Oke kita lanjut main ombak dulu nih guys nih. Sore-sore gini enaknya mandi, main ombak. Nah ombak di Pantai Legon Pari ini lumayan bersahabat guys buat anak-anak, karena nggak terlalu besar seperti di Pantai Ciantir di sebelahnya itu. Karena bentuk pantainya itu cekung ke dalam guys, dan di depan pantainya itu ada batu yang menghalangi ombak, jadi nggak terlalu besar ombak yang datang. Dibanding Pantai Ciantir itu langsung laut lepas, tidak ada penahan, jadi ombaknya itu lumayan besar guys dibanding Pantai Legon Pari ini. Nah masuk di hari kedua, tepatnya jam 6 masih pada tidur, saya mau coba naik ke Karangteraje ini nih guys. Karena nggak dapet view air terjun di karang ini, jadi diperbolehkan juga buat naik ke atas ini guys. Karena kalau ombaknya pasang itu nggak boleh naik ke atas ini sama penjaga pantai, karena lumayan bahaya juga guys. Airnya itu dari laut sana ke bawah, makanya bisa nimbulin view air terjun. Karena ini ombaknya nggak pasang, jadi kita itu nggak dapet guys view air terjun dari Karangteraje ini. Tapi ya nggak apa-apa lah, bisa naik nih ke atas, bisa lihat laut langsung dari Karangteraje ini. Coba kita lihat. Nah jadi gimana guys, dengan uang 10.000 kita bisa nikmatin pemandangan alam yang indah ini guys. Karang-karang ya, Sawarna itu emang identik dengan karang-karang kayaknya guys. Soalnya di Pantai Ciantir juga ada Karang Tanjung Layar,
Nah yang paling gede ini nih di Legon Pari nih guys, Karang Teraje. Nah setelah dari sini gue mau siap-siap buat sarapan, mandi, dan balik lagi ke Jakarta guys. Sekitar jam 8 atau jam 9 kita udah harus cabut, karena perjalanan ke Jakarta itu lumayan panjang guys. Belum lagi macet pastinya guys, karena ini long weekend, pasti ada arus balik. Ya perkiraan sih sampai itu sekitar 7 jam 8 jam lah, sama kayak pas berangkat. Paling ada macet-macet dikit lah kalau pas pulang. Nah semalam itu lumayan banyak juga guys yang baru pada sampai ke Legon Pari. Sekitar jam 3 atau jam 4 malam itu baru pada sampai, dibanding ramenya itu pas gue datang sini guys. Tuh lihat guys, rame banget guys. Ini baru pada datang dari malam. Pas gue datang ke sini itu nggak terlalu rame kayak gini guys. Ini rata-rata komunitas motor guys. Nah ini penginapannya guys. Kisaran harganya itu dari 150 sampai 2,5, yang modelnya itu di samping warung guys, kayak gubuk gitu guys. Kalau yang homestaynya itu kisaran harganya 350.000 sampai 500.000 guys. Tergantung hari libur juga. Biasanya hari libur itu biasanya lebih mahal guys. Nah kayaknya cukup sampai di sini aja guys perjalanan kita menelusuri Legon Pari Sawarna. Dengan modal uang 10.000 bisa nikmati pemandangan alam, laut yang bagus, karang yang indah, walaupun ya nggak dapet kita view air terjunnya itu guys. Mungkin teman-teman tuh yang mau ke Legon Pari atau Karang Teraje berharap view air terjunnya itu guys, tapi ternyata nggak selalu ada guys, tergantung pasang surut ombak air laut guys. Nah setelah kita lewatin jembatan ini, kita sudahi dulu perjalanan kita guys. Terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya. Gas terus.